Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, fattaqu syahrul Ramadan, berhati-hatilah kalian terhadap bulan Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahala di dalamnya. Wa kadzalika sayyi'at, dan begitu pula kesalahan-kesalahan dilipat gandakan dosanya. Rawahu Tabrani. Jadi tergantung sikap kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Kalau kebaikan ya dilipat gandakan pahalanya, kalau keburukan maka ada konsekuensi dilipat gandakan dosanya. Di antara kemuliaan bulan Ramadan karena syahrul unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Segala makhluk bisa mulia disebabkan keterkaitan dengan Al-Quranul Karim. Di antara sekian banyak malaikat, malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, tidak terbatasi. Yang disebutkan tugasnya hanya 10, tetapi jumlahnya tidak terhitung, saking banyaknya. Di antara sekian banyak malaikat, yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril diberikan kemuliaan menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak nabi dan rasul, nabi itu jumlahnya 124.000, banyak sekali. Sedangkan Rasul itu 313. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25. Dan di antara 25 ada ulul azmi yang 5. Dan di antara ulul azmi yang paling mulia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemuliaan beliau karena beliau menerima kitab suci Al-Quran dan sekaligus sebagai mukjizat yang abadi. Di antara sekian banyak malam, yang paling utama, yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa demikian? Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Dan di antara 12 bulan yang utama adalah bulan Ramadan ini. Inilah segala makhluk yang ada di dunia ini bisa mulia karena diutamakan atau diberikan kemuliaan, keistimewaan dengan Al-Quranul Karim. Nah, kita sedikit menyinggung tentang masalah nuzulul Quran. Insya Allah sudah sama-sama kita pahami bahwa nuzulul Quran ini ada dua model.
Yang pertama adalah turun secara sekaligus, yaitu diturunkan dari Allahul Mahfud menuju ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah, yaitu pada malam Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Banyak yang berpendapat di 10 hari terakhir, tapi itu bukan sebuah kepastian ya. Lailatul Qadar bisa 10 hari pertama, 10 malam yang kedua, bisa 10 malam yang ketiga. Tidak ada kepastian, maka harus selalu bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW sebanyak atau selama 23 tahun masa risalah. Dan yang kita peringati yaitu turunnya ayat-ayat pertama dalam surah Al-Alaq, yang itu terjadi diperkirakan menurut sebagian pendapat pada 17 Ramadan, intinya pada bulan Ramadan. Jadi yang diperingati oleh kaum muslimin adalah turunnya Al-Quran ini secara bertahap, secara berangsur-angsur, mulai awal Al-Alaq, kemudian ayat yang ke-6 itu terpisah, tidak langsung terpisah. Berapa lama? Para ulama berbeda pendapat, ada yang dalam hitungan bulan, ada bahkan yang lebih ya. Nah kemudian sampai pada masa akhir-akhir ya, apa ayat yang terakhir turun, para ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum itu pada saat haji wada, tetapi ada lagi yang berpendapat di surah Al-Baqarah ayat yang akhir-akhir itu ya, wattaqu yawman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu turunnya ayat itu dengan wafatnya Rasul hanya selisih sekitar 9 malam saja. Jadi itu yang lebih valid ya. Berapa ayat Al-Quran itu jumlahnya? Nanti ada door prize nggak? Nggak ada ya, nggak disiapkan ya. Ayat Al-Quran itu jumlahnya ada. Nanti saya sebutkan, nanti saya tanya. 6.236. Bisa, kalau nggak percaya hitung sendiri. Cara mengingatnya itu angka pertama 6, angka terakhir 6. Nah tengah-tengah itu masa turunnya wahyu itu 23 tahun. Nah itu 6, 2, 3, 6. Nah, itu cara mengingatnya ya. Bukan 6666 ya. 6666 itu jumlah berdasarkan tematiknya. Ayat tentang masalah perintah ada 1000, ayat masalah larangan 1000, ayat tentang itu penjelasan dari Syekh Wahbah Zuhail ya, dalam Muqaddimah Tafsir Al-Munir itu. Baik, itu sekilas saja untuk mengingatkan kita. Nah, karena judul kita adalah bahagia dengan Al-Quran, maka perlu bersama-sama kita melihat kembali, insya Allah kita ingin hidup bahagia dunia akhirat. Tapi apakah betul kita sudah menemukan kebahagiaan itu? Kalau bicara tentang bahagia, pasti setiap kita ingin selalu merasakannya. Apa yang disebut dengan bahagia? Apakah menyandang jabatan tertinggi, memiliki kekuasaan yang banyak? Apakah bahagia itu standarnya dikenal oleh banyak orang, seperti para selebritis atau para artis itu? Apakah bisa main TikTok setiap hari? Ya ini
zaman dulu TikTok yang identik dengan hura-hura ya, tetapi banyak sekarang dimanfaatkan untuk media dakwah juga. Apakah punya banyak teman, punya keluarga lengkap, punya banyak uang, punya banyak gelar, bisa bolak-balik ke luar negeri, apakah hanya dengan kondisi itukah kita akan bahagia? Banyak orang yang mendapat segalanya tetapi kehidupannya berakhir dengan bunuh diri. Artinya ya mereka tidak mendapat kebahagiaan dengan segala fasilitas dunia. Mungkin sebagian orang di luar sana beranggapan demikian, tetapi bukankah kita banyak melihat kasus tokoh publik terlibat narkoba ya? Ironisnya justru penegak hukum yang harusnya memberantas narkoba ya malah berbisnis pengedar narkoba dan juga pemakai. Orang kaya yang mencoba bunuh diri punya banyak teman tapi merasa insecure, merasa sendirian. Mereka datang hanya saat butuh saja, saat dia sakit, saat jatuh miskin tidak ada yang mendatanginya. Mereka memiliki apa yang orang-orang anggap sebagai kebahagiaan, tapi pada kenyataannya mereka jauh dari rasa bahagia, malah berujung sengsara. Jadi yang bahagia itu seperti apa? Kita kembalikan standar rumus bahagia itu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya yaitu tauhid plus istiqomah, insya Allah akan melahirkan bahagia ya, dalilnya ini di surah Al-Aqaf ayat ke-13, juga surat Fussilat mirip seperti ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula bersedih hati. La khaufun 'alaihim, tidak khawatir, tidak cemas, tidak galau, tidak depresi, dan mereka juga tidak bersedih. Artinya mereka bahagia. Jadi bahagia ini rumusnya sederhana, dan semua kita punya potensi ya. Pada saat kita bertauhid dengan tauhid yang sesungguhnya jauh dari kesyirikan, dengan meyakini bahwasanya Allah adalah As-Somad, tempat bergantung. Allah adalah Ar-Razzaq, satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan manfaat, menolak bahaya. Kemudian kita istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, istiqomah itu penting ya untuk menjaga ya. Kata Rasulullah SAW, inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap inna likulli amalin syirrah, sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah, dan sesungguhnya setiap masa semangat ada masa futurnya, masa malesnya. Faman kanat syirratuhu ala sunnati faqad aflaha. Siapa yang masa semangatnya berada di atas sunnahku, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kanat ala ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa semangatnya tidak di atas sunnahku, maka dia celaka. Semangat Islam tapi terpapar dengan pemikiran yang radikal sehingga ngebom ya, dulu ya pada zaman bom Bali ya, itu terpapar pemikiran yang tidak benar. Semangat tetapi semangatnya tidak tepat, membabi buta. Nah seperti itu ya. Jadi semangat itu juga harus dialokasikan tepat sesuai dengan sunnah, petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi kita istiqomah ini penting. Nah setiap yang terjadi pada kita itu semuanya baik. Hadits yang sudah sangat populer ya, ajaban
Di amril mukmin ya, sangat menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, semuanya itu bagus, baik menurut orang mukmin. Walaysa dzalika illa alal mukmin, dan tidak mampu disikapi oleh selain orang mukmin. In asabatu sarra syakara, kalau dia ditimpa kesenangan dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu, kalau ditimpa kesusahan dia bersabar, dan itu baik untuknya. Jadi kata kuncinya ini, pada saat kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan prediksi rencana, bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Itu etika pada saat kita mendapat nikmat yang menyenangkan. Seperti saat ini cuacanya terang benderang, alhamdulillah, walaupun agak gerimis sedikit, tapi ini membuat sejuk suasananya. Tapi kadang-kadang hari-hari kemarin pernah 2 hari diguyur ya, hujan sampai malam ya, sehingga kasihan beberapa saudara kita yang jualan takjil ya. Itu harus bersabar, tetap mengatakan alhamdulillah, dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji kepada Allah atas segala kondisi. Walaupun hujan gak masalah, mungkin Allah tidak memberikan rezeki dari pintu takjil, tapi dia bersabar itu, ya Allah ini takdirmu, qadarallahu wa ma syaa fa'ala, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tiba-tiba nanti jam 9 malam ada yang mengetuk rumahnya, nganter rezeki. Nggak tahu apa berupa apa rezekinya ya, nggak tahu. Yang penting ridho ya. Jadi tidak ada masalah. Orang mukmin menghadapi semuanya dengan sikap yang positif. Nah, bagaimana keterkaitan kita ya supaya kita mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Al-Quran ini? Ada 6M, bukan 6 miliar ya, tapi 6 kewajiban kita dalam berinteraksi terhadap Al-Quranul Karim. M yang pertama adalah membaca, minimal, interaksi yang minimal. Sehingga kalau standar minimal saja, banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang belum mampu untuk melakukannya ya, itu PR berat ya. Sehingga kemarin pada saat hari Jumat ya, Presiden Partai menyampaikan ada satu DPW yang punya program mengentaskan buta huruf Al-Quran ini. Diprogramkan ya, di DPW itu sayangnya nggak disebutkan DPW mana, harusnya disebutkan ya, karena sebagai contoh yang baik kan. Setiap DPD dan bahkan setiap DPC di Perah itu punya program untuk mengentaskan, membebaskan buta huruf Al-Quran ini. Ini bagus sekali kalau kita di DPC sini punya program yang konkret untuk membebaskan orang dari buta huruf terhadap Al-Quran ini. Karena ini interaksi yang minimal, membaca. Kalau tidak mampu kita baca, maka bagaimana cara kita mengakses syafaat nanti dari Al-Quran ya? Karena perintahnya kan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi, karena nanti akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada sahibul Quran ya. Minimal sahibul Quran kan itu dengan membaca ya. Kemudian dengan memahaminya, berusaha apa yang terkandung dalam ayat-ayat itu, kemudian menghafalnya, mentadaburi. Ini mirip dengan memahami ya. Tapi kalau mentadaburi lebih luas ya, dengan bermaksud untuk merenungkan ya. Kalau tadabbur ini para ulama mengkategorikan tafsir al-isyari ya, memberikan sepenuhnya hati untuk penghayatan dan mengaplikasikan dalam kehidupan, kemudian mengamalkannya, dan yang berikutnya adalah mengajarkannya, mendakwahkannya.
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allah Ta'ala memberikan keterangan kepada kita tentang kemuliaan Al-Qur'an ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang sangat besar barokahnya, mubarakun, yang mengandung keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an ini. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Jadi Al-Quran adalah kitabun mubarak, kitab yang mengandung keberkahan, yang mana berkah itu adalah ziyadatul khair al-ilahi fi syai', bertambahnya kebaikan sesuatu, kebaikan ilahi pada sesuatu. Kalau keberkahan ini ada pada harta, maka harta itu akan lebih banyak. Kalau keberkahan ini ada pada usia, maka usianya lebih produktif, lebih banyak memberi manfaat. Kalau keberkahan ini ada pada anak-anak, maka Allah jadikan anak-anak lebih solih, lebih membanggakan kepada orang tuanya. Dan kalau keberkahan ini ada pada dakwah kita, ya insya Allah Allah akan banyak sekali memberikan manfaat dengan dakwah kita ini kepada umat. Kemudian banyak hadis yang memberikan informasi ya tentang kemuliaan Al-Quran. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ama inna nabiyakum, ketahuilah bahwasanya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'anul Karim. Ada satu kaum yang diangkat oleh Allah karena mereka memuliakan Al-Qur'an, sebagaimana generasi sahabat yang diangkat menjadi khairu ummah, menggeser dominasi dari Bani Israel yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu berlakunya tergeser sesudah sahabat ini tampil, kuntum khairu ummah, disebabkan karena sahabat ini adalah, kata Sayyid Qutb, jilun Qur'aniyun farid, generasi Qur'ani yang unik. Itulah keunggulan sahabat ini, mereka diangkat derajatnya karena Al-Quran. Sedangkan kaum yang lain, orang-orang Quraisy yang mereka sangat fasih dalam menguasai bahasa Arab tetapi tidak menerima Al-Quran, maka mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tokoh-tokoh Quraisy banyak yang sangat mahir dalam bidang bahasa. Ada Al-Walid bin Mughirah, ayah daripada Khalid bin Walid. Ada Utbah bin Rabi'ah yang menjadi delegasi untuk khusus menemui Rasulullah SAW, menawarkan negosiasi kepada beliau dengan tawaran-tawaran yang menarik. Tetapi pada saat dibacakan Al-Quranul Karim, mereka tertutup mata hatinya, sangat kagum terhadap isi Al-Quran, namun mata hatinya sudah terkunci, tidak mampu menerima kebenaran, ya, sehingga tidak bisa masuk Islam, tidak mendapat hidayah. Nah, hadis yang kedua tadi sudah saya bacakan ya. Hadis yang populer, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang khusus dari kalangan manusia. Qaulu man hum Rasulullah, siapa mereka? Kata beliau, ahlul Quran. Ahlul Quran adalah hum ahlullah wa khassatuhu.
Mereka ahlullah dan orang khususnya Allah. Orang khusus ya. Wah, itu orang khusus nggak main-main ya. Orang khususnya kepala daerah saja sudah banyak didekati oleh siapapun yang ingin melobi kepala daerah, apalagi orang khususnya Allah Ta'ala, pencipta, pemilik alam raya. Ini luar biasa. Kemudian surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, annalahum ajran katsira, bahwasanya mereka mendapat pahala yang besar. Kemudian ada beberapa pesan dari para ulama ya. Ini dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Carilah kebahagiaanmu dalam 3 hal. Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal, yaitu dalam sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Jika kalian dapatkan, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak kalian dapatkan dalam 3 hal itu, maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup bagimu. Ini kayaknya sudah saya pernah sampaikan di Madrid ya. Jadi kalau kita tidak menemukan kebahagiaan pada 3 tempat, saat sholat tidak khusyuk, tidak pernah jenak, ya, terburu-buru, saat berzikir ya juga ala kadarnya, tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah menghayatinya, saat membaca Al-Quran ya juga asal-asalan, mungkin hanya mengejar kuantitas ya, bukan berarti kita meremehkan jumlah, bukan ya, tetap jumlah penting ya, tapi juga kualitas dari sisi bacaannya ini juga harus diutamakan juga. Kalau kita tidak bisa menemukan di 3 tempat, maka tanyakan, boleh jadi hati kita sudah terkunci dan itu hal yang sangat bahaya. Kebahagiaan itu mengikuti kadar bacaan Al-Quran. Ada seorang murid yang bertanya, wahai guru, berapa banyak aku harus membaca Al-Quran? Maka guru menjawab, tergantung kadar keinginanmu untuk bahagia. Semakin kamu ingin mendapat kebahagiaan yang lebih, maka harus semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca ini. Semakin kita butuh kebahagiaan, harus semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sumber kebahagiaan. Orang yang berbahagia atau as-sa'id adalah orang yang perhatiannya tertuju kepada Al-Quran, pikiran dan tekad kuatnya tertuju kepada memahaminya dan mengamalkannya. Orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala atau al-muwaffaq adalah orang yang dengan taufiknya bisa mentadabburi Al-Quranul Karim dan dipilih olehnya untuk bisa mengingatnya dan memperingatkan manusia dengan kitabnya tersebut. Kalau kita susah ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya jangan-jangan memang Allah tidak menginginkan kita dekat dengan Al-Quran. Ini kan bahaya. Interaksi dengan Al-Quran ini, kebahagiaan hati dan kelapangan hidup dilihat dari interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengannya, maka kebahagiaan dan kelapangan hidup dapat diperoleh. Namun bila kita jauh dari Al-Quran, maka hati dan hidup pun gersang merana. Jadi kuncinya adalah berdekat-dekat dengan Al-Quran dengan sepenuh hati ya, bukan hanya formalitas. Yang ada seorang syekh yang ditanya, wahai syekh, bagaimana hubungan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran? Maka dijawab, seperti hubungan kalian saat ini dengan HP. Nah itulah 24 jam HP tidak bisa lepas, walaupun mungkin bukanya nggak sampai 24 jam ya.
Seolah-olah kalau tidak bawa HP maka tidak bernyawa. Dompet boleh ketinggalan, tapi kalau HP ketinggalan, nanti tidak bisa komunikasi ya, balik dicari karena semuanya ada di sini. Bayar bisa pakai ini dan macam-macam ya. Inilah ya, bangun tidur sudah langsung buka HP, mau tidur pasang alarm juga di HP. Wis pokoknya seolah-olah hidup ini tidak bisa bernyawa ya tanpa HP. Nah, seperti itulah dulu interaksi ulama kita dengan Al-Quran. Dekatnya seperti dekatnya makhluk manusia saat ini dengan HP ini. Jadikanlah Al-Quran itu surat cintamu. Jadikanlah sholat itu penghubung dengan Tuhanmu. Jadikanlah zikirmu kerinduanmu, dan jadikanlah mati itu pertemuan pertamamu dengan kekasihmu. Masya Allah ya, ini pesan-pesan yang indah, luar biasa ya, bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Ta'ala kepada manusia, kepada kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka pasti kita merindukan surat cintanya. Tapi kalau kita tidak pernah merindukan Al-Quran ya, tidak pernah berlama-lama pada saat membaca Al-Quran, berarti pengakuan cinta kita palsu, cinta kita bohong ya. Maka harus kita rekonsiliasi ya, kembali kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Ikhwan sekalian, di antara kisah orang-orang yang bahagia bersama Al-Quran banyak sekali ya. Saya sebutkan sebagian saja di sini. Ada seorang pemuda yang bernama Abdullah. Beliau ini temannya Syekh Ali Jabir almarhum di Madinah. Syekh Ali Jabir sendiri yang menceritakan kondisi Abdullah, dan Abdullah ini sekarang sudah meninggal ya. Saat saya ketemu dengan adiknya Syekh Ali Jabir yang kebetulan saya itu ngisi pengajian di Sawu Jajar, saya tanya tentang Abdullah, maka diceritakan Abdullah sudah meninggal dunia. Nah, Abdullah ini dulunya pemuda gagah ya, luar biasa, tapi kecelakaan akhirnya lumpuh, tidak bisa menggerakkan tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak kecuali hanya mata ya sama mulutnya saja. Beliau ini luar biasa, seorang penghafal Quran. Dan ketika ditanya, wahai Abdullah, kalau kamu diberikan kesempatan untuk sehat ya, bisa menggerakkan sebagian anggota tubuhmu, obsesimu apa? Ternyata obsesinya tidak muluk-muluk. Obsesinya itu, saya ingin menggerakkan tangan saya supaya saya bisa saling mencium tangan ibu saya. Saya ingin bisa sujud, nah seperti itu, bisa sujud seperti orang pada umumnya. Dan saya ingin menggerakkan tangan saya supaya bisa membolak-balikkan mushaf Al-Quran. Masya Allah. Walaupun sudah hafal beliau, tapi rindu ya. Tangannya rindu untuk bisa memegang mushaf Al-Quran dan membolak-balikkannya. Masya Allah. Ini kan kembali ke kita ya. Tangan kita kan normal, bisa digerakkan, tapi kadang-kadang dan seringnya karena sudah terfasilitasi dengan HP ini ya, kita lebih mengutamakan baca Quran dari aplikasi HP daripada memegang mushaf langsung. Padahal fadilahnya beda ya, dan hukumnya juga beda. Ini hanya solusi kalau kita di perjalanan ya, dan juga bagi ibu-ibu yang berhalangan boleh baca dari sini, karena ini bukan mushaf. Boleh baca Al-Quran dari aplikasi HP. Yang tidak boleh adalah memegang mushafnya. Membaca Al-Quran tidak ada larangan bagi yang berhalangan. Kalau kita membaca Al-Quran dari mushaf langsung, kita dapat fadilah melihat
surat cinta tadi ya, surat cinta Allah Ta'ala lewat lembaran-lembaran, memegangnya juga ibadah, kemudian berinteraksi ya langsung dengan mushaf, nah, itu lebih afdol. Cerita yang lain, ada seorang anak Mu'ad yang beliau ini orang Mesir yang buta matanya, tidak bisa melihat. Pada saat menghafal itu dibonceng oleh ayahnya naik sepeda motor. Perjalanannya dari rumah ke markas tahfidznya itu, ke rumah syekhnya itu sekitar 35 menit. Kan lumayan jauh ya. Di sini ke Panjang kan jauh. Nah, karena ayahnya juga tidak hafal, sehingga seringnya ayahnya itu ikut memantau dengan menempel ya lembaran mushaf itu di sepeda motornya, itu ada penahan angin itu ya, itu untuk nempel, kemudian mendengarkan murojaah anaknya yang akan setor ke ayahnya. Hafal alhamdulillah 30 juz ya. Kemudian diwawancarai pada satu stasiun televisi, wahai Mu'ad, apakah gimana ya, apa motivasimu menghafal Quran? Masya Allah, jawabannya luar biasa. Allah sudah mentakdirkan saya buta di dunia, saya tidak ingin buta di akhirat. Masya Allah ya. Apa dalilnya? Surat Toha, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Dulu pada saat di dunia datang tanda-tanda ayat-ayat Allah Ta'ala, kamu lupa terhadap ayat-ayat itu, maka seperti itu pula kamu terlupakan saat ini, dicuekin sama Allah Ta'ala pada saat di akhirat. Nah, itu motivasi Mu'ad ya, tidak ingin buta di dunia dan juga buta di akhirat. Terus kata si wartawannya kepada Mu'ad, bertanya, apakah kamu sedih dengan kondisi buta? Kata Mu'ad, tidak, saya justru bersyukur. Apa alasannya? Karena hisab mata itu sudah lewat padaku. Masya Allah, sudah nggak ada lagi pertanyaan tentang mata. Lah kita ya, kita ini kan kembali ke kita. Kira-kira ketika mata kita dihisab itu apa yang bisa kita jawab? Untuk apa matamu di dunia dulu bisa melihat macam-macam, tapi berapa persen yang kamu gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya? Berat ya. Dulu saja ada salah seorang Bani Israel, usianya panjang ya, 500 tahun dia beribadah, kemudian dihisab, percaya diri masuk surga dengan amalnya. Ternyata ketika ditanya, ditimbang seluruh ibadahnya, ditimbang dengan nikmat mata, tidak ada apa-apanya. Masih berat nikmat mata dibandingkan dengan ibadahnya walaupun 500 tahun. Sehingga ketika dia hampir dimasukkan ke neraka gara-gara percaya diri masuk surga dengan amalnya, akhirnya dia ikuti atau dia bertaubat, beristighfar, aku masuk surga dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, itulah ya inspirasi dari Mu'ad. Ada nenek 82 tahun sembuh dari sakit menahun, sudah diobati kemana-mana, tidak ada dokter yang bisa memberikan obat kepadanya, sehingga dia didatangi oleh seorang ustadz kultural, ustadz kampung yang datang mengajarkan Al-Quran. Belum bisa baca awalnya, terus diajari sedikit demi sedikit, akhirnya bisa baca, bisa lancar.
alhamdulillah dengan izin Allah, dengan wasilah Al-Quran, sakitnya ini sembuh ya, sakit kakinya itu dengan izin Allah sembuh, Masya Allah. Ada anak perempuan menghafal Al-Quran, wafat 8 tahun, jasadnya di kuburan masih utuh. Jadi ceritanya dia meninggal, kemudian ada keluarganya yang dikuburkan di sampingnya karena sangat mepet ya, sehingga tersembul ketika digali makamnya, anak ini masih utuh jasadnya, tidak berubah, tidak rusak. Ketika ditanya siapa dia, nah, ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Nah, itulah Masya Allah ya, ini kisah-kisah yang bukan hanya Allah menjaganya di dunia, tapi Allah menjaga di alam barzakh, dan Allah memberikan kenikmatan nanti di akhirat. Ada lagi kisah-kisah yang lain ya, yang banyak sekali. Ada nenek tua penghafal Quran yang disebutkan ada 2 ya, yang satu usia 50-an mulai menghafal, kemudian 57 tahun itu hafal Quran. Ada lagi yang lebih tua lagi, nenek-nenek usia 64 tahun, Masya Allah. Dia single parent juga, dan ikut saat dia menghafal di rumah itu hafal 17 juz, kemudian ikut pondok tahfidz dan mondok menghafal 13 juz. Jadi total 30 juz dia hafal kurang lebih selama 6 tahun berturut-turut, Masya Allah. Luar biasa ya, itulah usia tidak menghalangi untuk menghafal Al-Quran. Ada kakek buta huruf menghafal Quran. Jadi kakek ini datang ke Masjid Nabawi. Di situ ada guru ya, guru masih muda, guru Al-Quran. Kakeknya datang, saya mau menghafal Quran. Terus ditanya, kakek bisa baca? Belum bisa ya. Jadi didikte oleh si guru ngaji itu seperti anak kelas 1 SD, belum bisa baca Quran. Baru belajar sedikit demi sedikit. Kemudian Masya Allah 5 tahun berikutnya beliau ini sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Usianya sudah 80 tahun. Masya Allah, 80 tahun loh ya, itu baru memulai dan akhirnya hafal 30 juz, Masya Allah. Ada lagi yang setiap hari menghafal 2 baris saja, tapi istiqomah ya, kemudian semakin bertambah kemampuannya, semakin bertambah, sehingga 6 tahun bisa menghafal Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Inilah kisah-kisah yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan, paling tidak menjadi motivasi ya untuk kita. Kalau tidak mampu kita melakukannya, maka paling tidak kita kader anak-anak kita ini, mana yang punya passion, bisa menghafal cepat dan kuat, coba yang nanti kita berikan amanah untuk bisa seolah-olah ya mewakili keluarga kita nanti apabila di absen nanti di akhirat. Nah ini kita ajukan salah seorang dari anak-anak kita ini. Nah jadi tapi tidak menggugurkan ya, kita juga tetap punya semangat. Jadi Al-Quran itu memberikan syifa. Syifa itu bukan hanya dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana supaya kita ini hidup bersama Al-Quran? Ini kita lakukan cara-cara seperti ini ya, yaitu ingatlah bahwa keberkahan itu ada pada pagi hari. Ini doa khusus dari Rasulullah. Barakallahu li ummati fi bukuriha. Allah mudah-mudahan memberikan barokah kepada umatku pada waktu paginya. Sehingga pagi ya, kalau ada waktu sebelum sahur ya, kita baca, kita tilawah, kita hafal. Kemudian setelah subuh juga sama, itu keberkahan kita
targetkan pada waktu pagi hari, interaksi dengan Al-Quran sedini mungkin. Yang kedua, baca Al-Quran setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda sedang membaca surat dari Allah untuk Anda, surat cinta tadi. Yang ketiga, prioritaskan Al-Quran, maka ia akan memberikan bekas di hati Anda. Kalau yang masih ikut ya, odots. Nah, kalau kholasnya itu pagi-pagi, insya Allah pekerjaan rumah beres sesudahnya. Apapun bisa seolah-olah jam karet ya, molor. Padahal waktunya sama, 24 jam. Tapi karena kita mendahulukan kewajiban kita pada Allah dengan membaca Al-Quran, Allah akan memberikan keberkahan pada kita. Yang keempat, ingatlah bahwa luputnya bacaan Al-Quran pada satu hari adalah hukuman bagi Anda tadi. Jangan-jangan bukan kita yang males, tapi memang Al-Quran nggak ingin kita sentuh, ayat-ayatnya nggak ingin kita baca. Itu kan suatu hukuman yang berat. Yang kelima, bagilah baca Al-Quran menjadi beberapa bagian. Ada tipsnya, setelah sholat fardu kita baca, tergantung targetnya. Kalau kita ingin khatam 5 kali ya, 5 juz dalam satu hari ya, setiap selesai sholat kita baca 1 juz ya, sehingga satu hari 5 juz. Atau yang keenam, bacalah Al-Quran sekaligus beberapa halaman, silahkan, tergantung kemampuan. Yang ketujuh, hindarilah segala macam alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Jadi jangan menunggu waktu sisa-sisa ya, luang ya, menunggu waktu luang untuk baca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Rumah itu akan terasa nyaman bagi pemiliknya, didatangi malaikat, dijauhi setan, dan banyak kebaikannya jika dihidupkan dengan bacaan Al-Quran di dalamnya. Dan rumah itu akan terasa sempit bagi pemiliknya, dijauhi oleh malaikat, didatangi setan, dan sedikit kebaikannya jika tidak pernah dihidupkan dengan bacaan Al-Quran di dalamnya. Dulu ada pada zaman sahabat ya, dia dengan putranya membaca Al-Quran. Kemudian kudanya meringkik ketakutan. Saat selesai baca, kudanya diam. Ketika dibaca lagi, kudanya meringkik. Bingung ya sahibul baitnya ini, kenapa? Nah, ternyata pada saat membaca Al-Quran itu ada malaikat yang turun di atas rumahnya itu, sehingga kudanya ketakutan karena kedatangan malaikat ini. Sehingga itulah luar biasa. Kalau seandainya dia membaca terus, masya Allah, itu akan bisa menerangi ya tetangga-tetangganya. Itu disebutkan dalam hadis. Nah, ini doa para pencinta Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari dada kami, wa jala ahzanina, dan penghapus kesedihan, pelipur lara ya, pelipur duka kami, wa dhahaba humumina, dan penghapus kesedihan kami. Ini potongan dari doa ya, doa yang agak panjang ini, doa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Biasanya kalau di CSIP itu ada ilman waruhan ya, metode yang baru itu. Nah, ini doa yang melekat pada saat anak-anak akan mengawali tahsinnya. Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdik, anak hambamu, ibnu amatik, anak hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiya hukmuk, keputusanmu berlaku kepadaku, adlun fiya qada'uka, qada'mu kepadaku adalah adil, as'aluka bikulis min huwalak, aku minta kepadamu dengan segala nama yang kau gunakan untuk dirimu, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, au ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu.
anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Jadi ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, yang di situ ada mengandung tawassul dengan amal yang baik, dengan tilawah Quran, dan memberikan keberkahan kepada hidup kita. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa ja'alana minal ladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan semua kita termasuk ahlul Quran, termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan mendapat syafaat Allah Ta'ala di yaumul qiyamah bil Quran dengan puasa, dan mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.